Cucu dari Resi Baradwaja dan anak dari murid Parasurama yang luar biasa. Dia punya hak untuk tahta dari Pancala. Aku akan menobatkanmu sebagai raja dari Pancala. Ini janji dari ayahmu, nak. Kalian kesini untuk berperang, nak? Jawabannya adalah, aku mengibarkan bendera warna merah. Kubu yang sebenarnya dari Hastinapura, aku sendiri. Jika kau berani, maka tembuslah benteng ini. Jika kalian ingin menuntut balas pada Hastinapura, angkat senjatamu, Pandawa. Siapa di antara kalian yang mau maju lebih dulu? Aku tidak bisa menembakkan panahku pada kakek. Kalau begitu menyerah saja, Arjuna. Dan pulanglah. Aku penjaga tahta Hastinapura sampai kapanpun. Jika Hastinapura sampai diserang oleh siapapun, aku pasti hadir untuk mempertahankannya. Aku akan menggunakan senjataku. Aku akan tetap harus melaksanakan tanggung jawab. Mahabharata bukan sekedar kisah persaingan 5 orang Pandawa dengan 100 Kurawa. Mahabharata bukan hanya kisah Duryodhana melawan Pangeran Bima, bukan hanya untuk menjelaskan siapa pemanah terhebat antara Karna atau Arjuna. Mahabharata bukan hanya kisah pembalasan dendam Sakuni ketika keluarga kerajaan Gandhara dihina oleh tetua Hastinapura. Kau mau minta pengampunan pada Pandawa? Kalau kau mau membuat pernyataan, maka kita akan mengembalikan semua milik Pandawa. Tapi pengampunan tidak akan langsung mengembalikan kasta mereka. Iya kan, Perdana Menteri? Jadi, kalau kau meminta hak mereka, maka mintalah pada Yang Mulia Raja. Tapi kita tidak akan memberikan semua itu. Mahabharata bukan hanya tentang kemelekatan Dronacharya terhadap harta dan putranya Aswatthama, bukan hanya tentang janji dan pengorbanan Maharishi Bhisma. Tentu saja lebih dari itu, hingga Dewa Wisnu sang penjaga semesta harus mengawatara. Tentu saja bukan hanya untuk kepentingan keluarga kerajaan dinasti Kuru, pasti lebih dari itu. Sekarang aku tidak bersuami, tanpa nama ataupun dinasti. Bagaikan api, aku murni, tapi aku tumbuh di antara yang ternoda. Aku sendiri telah meneteskan air mataku. Hari ini di sidang ini, yang sama seperti seluruh wanita di dunia ini menangis. Ibu Ratu Kunti, Yang Mulia Ratu Gandhari, kalau kalian ingin menyelamatkan diri kalian sendiri, maka tinggalkan istana ini dan pergilah. Karena seluruh penghuni istana ini akan tenggelam hari ini juga. Aku bukanlah manusia, tapi aku kematian. Hanya kematian. Dan inilah kutukanku saat ini juga. Detik ini juga. Jangan Rumani. Mahabharata adalah kisah hasrat dan keinginan, kisah balas dendam, kisah tentang pentingnya membangun karakter yang baik untuk masa depan yang lebih baik. Ini adalah epik yang menceritakan bahwa tidak peduli seberapa cerdas, seberapa kuat diri kita seperti Maharishi Bhisma, jika kita tidak dapat mengambil keputusan tentang apa yang benar dan apa yang salah, maka kemampuan kita tidak ada gunanya. Juga kisah ketidakberdayaan Maharishi Bhisma, kisah yang menggambarkan perbedaan antara rasa kecewa dan cinta. Mahabharata juga tentang kisah Drupadi yang merupakan seorang pendekar tanpa senjata. Juga kisah yang menggambarkan pentingnya persahabatan yang ditunjukkan oleh Karna dan Aswatthama terhadap Duryodhana. Walaupun Raja Anggakarna tahu kalau Duryodhana berbuat salah,
tetapi hanya karena Duryodhana memberinya rasa hormat dan kehormatan yang selalu diidam-idamkan Raja Anggakarna, maka Karna mendedikasikan seluruh kesetiaannya kepada sahabatnya itu. Bahkan setelah mengetahui bahwa dia adalah anak dari Kunti, Raja Anggakarna tidak merubah sikap dan keputusannya. Jika dilihat dari kesejatiannya, Bagawan Parasurama sebenarnya tidak mengutuk Raja Anggakarna. Itu adalah ideologi yang merupakan kebenaran universal yang ditetapkan oleh alam semesta itu sendiri. Jika Anda memperoleh suatu ilmu hanya untuk membuktikan diri Anda yang terhebat, maka pasti ilmu itu suatu saat akan sia-sia, sama seperti yang terjadi pada Raja Anggakarna. Mahabharata juga merupakan kisah seorang Dhestarashtra yang tidak hanya buta karena matanya, tetapi juga buta karena cinta terhadap putranya. Satu perintah dan keputusannya mengenai hal yang benar akan menyelamatkan banyak nyawa. Namun, dia tidak melakukannya. Dhestarashtra tidak pernah menerima kekurangannya dan sangat rakus akan tahta, sehingga ia tidak pernah mengakui bahwa tahta itu tidak pernah menjadi miliknya. Ia selalu ingin putranya menjadi raja berikutnya, karena dia tahu pentingnya tahta dan kekuasaan. Mahabharata juga merupakan kisah perjuangan Kunti seumur hidup untuk mendapatkan rasa hormat dan hak yang seharusnya ia dan putra-putranya dapatkan. Jadi, Mahabharata memang merupakan kisah keserakahan, konspirasi, hasrat, balas dendam, dan politik yang sangat dalam dan kotor. Itu sebabnya ia disebut sebagai ibu dari segala konspirasi, ibu dari segala pertempuran, dan ibu dari segala politik. Alasan terjadinya perang Mahabharata bukan hanya satu, tetapi banyak. Bukan sekedar pertarungan tiada akhir antara Bima dan Duryodhana. Bukan hanya tentang siapa pewaris tahta Astina yang sah. Alasannya jauh lebih serius dari itu. Penghinaan Drupadila yang menjadi benih perang ini dipelopori oleh kemampuan 3 pendekar terhebat pada saat itu, Karna, Bhisma, dan Guru Drona yang bisa memenangkan pertempuran apapun di planet ini. Dan Duryodhana memiliki ketiganya di sisinya, dan itu memberinya keyakinan bahwa Pandawa tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Pertarungan ini merupakan konsekuensi dari politik dan balas dendam yang direncanakan Shakuni terhadap Hastinapura ketika adik tercintanya Gandhari yang diklaim sebagai gadis tercantik di dunia saat itu menikah dengan pria buta, bukan dengan Pangeran Pandu. Kita bisa menyebut Mahabharata sebagai hasil rencana Shakuni untuk menjadikan keponakannya sebagai penerus Hastinapura hanya karena ayah Duryodhana menjabat sebagai raja. Bharatayuddha sebenarnya bisa dihindari dengan berbagai cara, namun itu memang takdir dari segala rintangan yang menimpa Pandawa dan segala konspirasinya. Inkarnasi Dewa Wisnu sebagai Krishna hanya dimaksudkan untuk pembunuhan Raja Kamsa, dan akhir hidupnya ditentukan melalui kutukan Gandhari. Karena dia memasuki kisah Mahabharata, tentu saja harus terlibat konspirasi. Hadiahnya, dia akan mendapat kutukan Gandhari ketika dia telah merencanakan kematian 100 putra Korawa. Sebenarnya, Basudewa Krishna tidak ada sangkut pautnya dengan Mahabharata.
Hanya Dewa Wisnu yang merencanakan segalanya sebelumnya dan hanya menjadi mentor bagi pihak Pandawa karena Pandawa berpihak pada kebenaran. Tetapi ternyata perang memang diperlukan agar masyarakat kembali sadar akan pentingnya Dharma. Perang memang diperlukan agar mereka paham tentang nilai kebenaran, nilai prinsip dasar hidup kita. Perang memang diperlukan agar semua orang tahu bahwa sekuat apapun pihak yang berperang di pihak kita, selama kejahatan itu ada, toh juga kebenaran selalu menang. Dharma selalu menang atas ketidakadilan. Strategi selalu lebih baik daripada yang terhebat sekalipun. Perang diperlukan untuk memberitahu kita tentang pentingnya karma dan perbuatan. Perang Mahabharata memberitahu kita bahwa tidak ada yang lebih penting daripada karma kita. Mahabharata memberitahu kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merencanakan masa depannya. Hanya karma kita sendirilah yang akhirnya menentukan. Hal ini memberitahu kita bahwa tidak ada kekayaan dan tentara yang cukup untuk menyelamatkan kita ketika kita melawan kebenaran itu sendiri. Hal ini memberitahu kita bahwa balas dendam bukanlah solusi untuk hal apapun, melainkan menggali kubur kita sendiri. Cinta, kasih sayang, dharma, pengorbanan dan rasa hormat dapat memberi kesan pada siapapun. Krishna dan Shakuni yang menginginkan perang terjadi bukan untuk menciptakan rasa takut di hati setiap orang.